Lihat videonya waktu Ade Armando digebukin. Yang ngegebukin orang yang mengkeroyok, teriak-teriak takbir, teriak-teriak ucapan la ilaha illallah. Agama disandingkan dengan kekerasan. Baca juga komentar-komentar di media sosial. Kemarin itu salah seorang guru besar di UGM yang tampangnya beragama, yang kontennya banyak juga ngomong hal-hal yang berkenaan dengan agama, tetapi menyetujui kekerasan itu. Istrinya malah lebih serem. Ada kata-kata sembelih. Gila, emangnya kambing. Nah, gue pengen bahas ini di Masuk Pak Eko. Jadi belakangan ini banyak kelompok yang mengatasnamakan agama, tetapi yang dikedepankan adalah kekerasan. Fenomena kemarin peristiwa Ade Armando, jauh sebelumnya FPI selalu menggambarkan kekerasan atas nama agama, para terorisme dan lain-lain. Apa dampaknya bagi kehidupan beragama kita? Nah, gue pengen motret ini lebih clear. Pernah pada tahun 2015 sebuah lembaga survei internasional namanya Gallup International itu bikin survei. Surveinya tentang keyakinan beragama masyarakat di Timur Tengah. Orang-orang di Timur Tengah itu disurvei, kira-kira lo masih beragama apa enggak? Gimana sih kondisi sosial keagamaan lo gitu loh. Dari hasil survei itu yang menarik 19% rakyat Saudi bilang bahwa mereka nggak mau lagi mengikuti ritual-ritual keagamaan kalaupun mereka ngakunya masih tetap yakin sama Tuhan. 19% loh sudah tidak mau mengikuti ritual-ritual keagamaan. Atau dalam bahasa sederhananya mereka agnostik. Survei itu juga mengatakan ada 5% rakyat Saudi yang jelas-jelas ngaku mereka ateis. Mereka nggak percaya sama Tuhan. Mereka nggak yakin lagi bahwa Tuhan itu ada. Itu di Saudi loh. Dan kata survei ini, karena Saudi itu menghukum orang yang pindah agama atau menghukum mati orang yang jelas-jelas mengaku ateis, maka angka 5% itu sebetulnya sedikit. Karena apa? Karena ada banyak orang yang ketakutan terang-terangan menyampaikan keyakinan barunya. Jadi kata survei itu, kalau saja di Saudi dibebaskan orang memilih keyakinan, boleh beragama, boleh tidak, mungkin hampir 50% orang Saudi itu bisa dalam kategori agnostik atau bahkan ateis. Ngeri gak loh? Ngeri banget. Kenapa ngeri? Ya kita sebagai orang yang beragama juga kaget melihat fenomena ini. Ini Saudi loh, sebuah negara di mana tempat kita beribadah haji atau umroh. Negara yang ada dua tanah suci Mekah dan Madinah. Dan dalam survei ini angkanya mengkhawatirkan. Ternyata bukan cuma di Saudi. Tren orang muak dengan agama itu terjadi di banyak negara Timur Tengah. Di Irak, di Kuwait, di Palestina, dan lain-lain. Kebanyakan mereka yang mulai muak dengan agama ini adalah anak-anak muda. Orang-orang yang barangkali sekarang akrab dengan media sosial. Orang-orang yang akrab dengan internet yang mendapatkan informasi dari berbagai macam sumber. Kalau kita kaitkan dengan analisisnya Thomas L. Friedman, itu dia salah seorang kolumnis di New York Times, dia bilang, kenapa anak-anak muda di Timur Tengah itu mulai emoh lagi terikat dalam tradisi-tradisi keagamaan. Atau yang paling ekstrim mereka menjadi ateis. Karena di Timur Tengah, kata Thomas Friedman, agama ditampilkan atau sering ditampilkan dengan wajah yang keras.
Mereka ngelihat gerakan ISIS misalnya. Mereka ngelihat Al-Qaeda misalnya. Mereka melihat orang gampang dikafir-kafirkan misalnya. Mereka melihat bagaimana orang dicambuk, dipotong tangannya, dipenggal kepalanya misalnya. Akhirnya mereka yang punya nurani, mereka yang memahami bahwa itu bertentangan dengan semangat kemanusiaannya, lama-lama muak dengan perilaku-perilaku seperti itu. Yang paling ekstrim mereka akhirnya memilih menjadi ateis. Yang tidak terlalu ekstrim mereka akhirnya tidak mau melaksanakan ibadah-ibadah ritual keagamaannya. Ini sebetulnya menarik kalau kita tarik dalam konteks yang lebih besar. Kekerasan atas nama agama, alih-alih mengukuhkan kekuatan agama itu di satu daerah, tapi survei ini malah membuktikan, malah menarik gerbong orang-orang keluar meninggalkan agama. Yang kedua, yang juga menarik adalah pandangan anak muda terhadap hipokrisi atau sikap hipokrit para penguasa. Penguasa yang mengatasnamakan agama dan kebanyakan dianggap mereka sebagai hipokrit. Seolah-olah mereka teriak tentang bagaimana cara beragama dan lain-lain. Tetapi kehidupan mereka jauh banget dari nilai-nilai agama yang mestinya mereka anut. Akibat sikap hipokrit penguasa, anak-anak muda juga pada akhirnya muak dengan agamanya. Yang ketiga, semua itu mereka tahu karena ada data, ada informasi dari internet. Anak-anak muda itu tahu pangeran-pangeran Saudi misalnya kalau di Amerika hidupnya ngapain aja, berfoya-foya di Las Vegas luar biasa, bikin segala macam atau segala hal gitu. Anak-anak muda itu tahu penguasa-penguasa itu kalau di luar atau kehidupan pribadinya ngapain-ngapain saja. Mereka memahami bahwa para penguasa seringkali hipokrit, agama dijadikan bahan tunggangan. Kalau kita tarik ke Indonesia, gimana kehidupan beragama di Indonesia saat ini? Jujur saja, kita lebih sering menyaksikan agama ditampilkan dengan wajah yang keras ketimbang agama dengan wajah kelembutan. FPI beberapa waktu lalu mendominasi narasi keagamaan di Indonesia. Kalau orang demonstrasi menggunakan simbol-simbol agama. Bahkan jujur aja deh, misalnya lo lagi naik mobil, tiba-tiba teriak, lo dengar ada orang teriak-teriak takbir, lo menyamperin atau lo berhenti? Atau lo ketakutan? Lo pasti ketakutan. Karena selama ini teriakan itu seringkali menggambarkan suasana menyeramkan ketimbang suasana yang adem. Kalau suasananya seperti ini, lo bayangin gak apa yang terjadi dalam persepsi anak-anak muda kita? Sebagian besar penduduk kita beragama Islam tentang agamanya. Apa yang terjadi ketika Islam ditampilkan dalam wajah yang keras, gampang mengkafirkan, gampang menghardik, bahkan gampang mencaci maki orang, bahkan atas nama sambil teriak takbir, kemarin ngegebukin Ade Armando sedemikian sadis. Apa persepsi silent majority yang ngelihat peristiwa itu dan mereka anak-anak muda yang punya nurani? Pertama, persepsinya pasti mereka denial. Itu bukan perilaku orang beragama. Biasanya kayak gitu untuk mempertahankan keyakinannya. Tetapi kalau peristiwa ini terus-terusan, besok dilihat lagi ada orang ngerubuhin gereja sambil teriak-teriak takbir. Besok dilihat lagi ada orang berlaku biadab sambil teriak-teriak takbir. Besok dilihat lagi, lama-lama denial nggak cukup. Lama-lama mereka kecewa dengan agama. Apalagi ketika mereka ke masjid, dengerin ceramah, penceramahnya juga orang-orang yang selalu memprovokasi atas nama agama. Kekerasan pada akhirnya membuat orang tidak nyaman. Dan ketidaknyamanan inilah yang pada akhirnya mungkin saja bisa membuat kekecewaan orang terhadap agama. Survei di Indonesia memang gua nggak tahu, belum dilakukan.
atau kita belum tahu angkanya. Tetapi kalau kita mengacu pada Timur Tengah, sebuah daerah yang katanya paling Islami dan ternyata diproyeksikan bahkan angka ateisnya tinggi karena kekerasan agama di sana. Gimana dengan Indonesia? Gimana dengan anak-anak muda kita? Gimana dengan masa depan beragama di negeri ini? Iya, mereka seolah-olah ingin menampilkan agama untuk menguasai semua ruang publik dengan pakaian yang aneh, dengan cara berpikir yang aneh, dan kemudian mereka gampang mengafirkan, gampang membuat orang lain menjadi sesat, bid'ah, kurafat, seolah-olah kalau mereka sudah beragama, mereka harus memelihara kebencian dalam dirinya. Ini sama sekali bukan dakwah atau mengajak orang. Ini justru yang mengusir orang-orang yang sudah beragama untuk pergi meninggalkan agamanya. Gue cuma ingin bilang begini. Demo-demo yang mengatasnamakan agama dan tindakan-tindakan anarkis yang mengatasnamakan agama sama sekali tidak membuat orang malah nyaman beragama. Tetapi justru ciptakan gelombang anak-anak muda yang barangkali tidak mereka sadari, tidak mereka rekam, meninggalkan nilai-nilai agama atau meninggalkan keyakinan agama tradisionalnya. Indonesia memang belum disurvei atau belum direkam, tapi gua amat yakin nilainya nggak jauh-jauh beda. Kekecewaan mereka terhadap tampilan kekerasan atas nama agama, kekecewaan mereka terhadap hipokrisi tokoh-tokoh agama. Ada ustadz yang memperkosa santrinya, ada ustadz yang sibuk mikirin duit setiap hari, itu macam-macam. Atau ada politisi yang pura-pura atau ada politisi yang sehari-hari ngomong agama tetapi korupnya juga nggak nanggung-nanggung. Hipokrisi inilah yang kemudian membuat orang kecewa. Dan itu terjadi di Indonesia. Kalau fenomenanya sama, apakah outputnya nggak sama? Kemungkinan besar bisa sama loh. Padahal Indonesia ini adalah satu negara yang jumlah penduduk muslimnya cukup banyak atau terbesar di dunia. Kalau seandainya di Indonesia saja orang sudah malas memeluk nilai keagamaannya, nanti 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, mau cari di mana ketika orang mau beragama? Karena semua orang sudah mulai antipati akibat kelakuan para gerombolan radikalis, para gerombolan garis keras, atau para pengasong agama. Gue ingin bilang begini, orang-orang yang melawan mereka, yang selama ini distempel sebagai penista agama, dalam konteks ini sesungguhnya adalah mereka yang mau menyelamatkan agamanya agar tidak punah akibat kelakuan mereka. Justru merekalah yang harus dilawan atas nama agama agar agama ini tidak punah. Agar Islam nggak punah, agar Islam tetap bisa ditemukan dengan nafas aslinya. Makanya kelompok-kelompok yang menunggangi Islam, kelompok-kelompok yang menjadikan Islam sebagai tunggangan politik harus terus-menerus diperangi. Apalagi yang menggunakan Islam sebagai alasan melakukan kekerasan. Ini yang paling bahaya karena fenomena di Timur Tengah sudah menggambarkan hal tersebut. Gue Kekun tadi di acara Masuk Pak.